juga udah ada Valir. Sementara untuk Bigetron Alpha ada Tamus Cecilion, Hayabusa, Atlas, dan juga ada Khalid. Sesaat lagi kita akan langsung terbang menuju ke Land of Dawn untuk menyaksikan game kedua di match yang pertama di week yang kelima ya. Yes, inilah dia game yang kedua dan dengan graf yang sebenarnya mirip-mirip dengan game pertama. Tapi kita lihat dari gameplaynya. Oke, Fredo, tas. Ini dia yang ditunggu-tunggu, Fredo. Di awal-awal sudah mengeluarkan tas-tasnya. Apakah akan membuat dari mental musuh bisa langsung down? Ya, bisa bermain lebih agresif lagi. Dan kali ini memilih untuk mengambil redbuffnya dari Nasty yang udah bergerak, udah level 2 juga. Little Wanderer menjadi satu incaran pasti. Wah, dua Little Wanderer diambil mereka loh. Bener banget, diambil sama Mars, sama Balmond juga. Atau mungkin diambil sama seorang Rainbow. Oh enggak, diambil dari Nasty. Dan tampaknya Hayabusanya bener-bener nge-secure dulu untuk buff awal-awalnya. Buff merah dan juga buff birunya. Dan mereka juga sudah di zoning juga dari seorang Akainya yang mungkin akan rusuh dengan Repo. Coba untuk cutting saja di arah bottom lane-nya. Oh ternyata tukeran ya. Repo-nya yang pakai Khalid, sedangkan Matt-nya yang pakai Tamus. Iya. Tapi tetap pakai flicker juga ya. Tetap pakai flicker juga. Baiklah kalau gitu, sementara Dreams dengan Atlasnya berjalan sendirian, tapi Repo sekarang udah maju lagi ke bagian depan. Flicker ke arah belakang, tidak terkena stun. Dan mencoba untuk balik lagi ke lane masing-masing. Di arah top lane, kuatnya dihabiskan loh ini armornya. Kira-kira armornya dihabiskan. Dan akhirnya calon seorang Mat. Ternyata sama-sama mengerikan ya Tamusnya dengan Repo di game yang pertama. Iya, langsung aja untuk Little Crab-nya dipersembahkan oleh Brans ya. Masih 140 loh padahal. Apa karena kena hit deh? Masih Little kayaknya keriset berapa kali sih tadi kali ya. Bukannya berubah di 130 dia auto gede ya? Dia langsung auto gede harusnya gitu kan. Harusnya auto gede di 130 ya, tapi oke. Kalau misalkan dilihat dari keuntungannya lebih didapatkan sama Genflix sih. Kalau misalkan dilihat dari Mr. Crab yang didapatkan oleh Hayabusanya masih kecil di arah atas, dengan di arah bottom lane-nya dari Yusin-nya dapetin Mr. Crab besar, gold buff-nya itu yang udah ukuran besar. Dan juga dari XP yang didapatkan juga bahkan gold-nya. Tapi ternyata tanpa kita sadari First Blood diamankan oleh Balmond ya. Iya, Genflix Aerowa berhasil mendapatkan First Blood-nya. Tapi udah ada pergerakan di atas sana. Hayabusa langsung mendekati ke arah Xbox. Udah ada Cecilion juga di bagian belakang. Langsung aja Sanguine Claw. Kali ini Bad Fist bisa dikeluarkan. Bad Impact tadi nggak mengenai. Tapi udah ada Lance Sanity untuk kabur ya. Yes, langsung recall. Mencoba untuk di-cancel kah? Enggak, ternyata. Ada Dreams yang belum level 4. Dapatkan level 4 ya sekarang. Walaupun kita lihat sini, mau dikeluarkan Fatalingnya kah? Ada 1-2 orang. Gak mau dikeluarkan, lebih milih untuk sabar lagi. Burst Fireball dari seorang Clay. Mencoba untuk memukul mundur teman-teman dari Bigetron Alpha. Sudah sama-sama level 4 ada Fredo dan juga Dreams-nya. Dan gak berhasil, Nasty. Lethal counternya nyaris saja ngerebut red buff ya. Hampir aja dari lethal counternya ngambil red buff. Tapi untuk sekarang Lance Sanity di pop up tapi tetap didapatkan oleh Jisansin. Bad Fist-nya langsung aja nabrak. Disaster bro. Dan dia yang malah harus tumbang. Dan masih ada ultimate penetrasi juga harus tumbang, menghilang itu saja. Dibakar Burst Fireball oleh seorang Valirnya Clay. Wow, Brans menghilang. What? Gimana deh tadi di rumputan ya? Langsung kebakar kayak begitu, langsung menghilang dengan begitu cepatnya. Sayang banget, kali ini kerugian hadir untuk Bigetron Alpha di mana mereka kehilangan satu core utamanya. Waduh. Dijagain langsung ya untuk blue buff-nya agar tidak ada yang mendekat. Keriset dong. Nah lo keriset yang gedenya kan, tapi boleh lah untuk Brans lah. Dapatin blue buff terlebih dahulu. Dan red buff-nya juga kayaknya sudah diambil duluan tadi. Belum sempat dapetin blue buff-nya. Ada ultimate dikeluarkan dari Nasmi yang benar-benar sekarang menang lane. Melawan serang Repo dengan menggunakan Balmond-nya. Menuju ke arah Curse Helmet dan mungkin sudah jadi Curse Helmet-nya. Sudah dapetin level 6. Untuk di bagian bawah nikmat banget juga tadi Balmond ya. Dia melakukan rotasi yang cukup bebas juga. Tapi untuk sekarang Fredo-nya dengan Akai tadi agak sedikit offside. Terpaksa mengeluarkan Hurricane Dance agar bisa selamat dari area konflik tersebut. Hanya saja di bagian atas Mars didampingin juga oleh Ward. Lalu ada Clay di belakangnya. Tamu seorang diri. Inferno-nya langsung di pop up. Akankah dia bisa bertahan karena langsung ke boost begitu aja. Untuk sisi HP-nya sakit banget. Tapi di bagian bawah telah tercipta sebuah yang malah harus hilang.
Belum dikeluarkan ultimate karena masih cooldown, sudah dikeluarkan ternyata dan dimajuin lagi Ripo-nya. Double kill dari seorang Rinasmi Balmond yang benar-benar mengganggu, dihajar lagi Rainbow-nya. Masih ada flicker ke arah belakang, mencoba untuk maju lagi, ada seorang Akai Fredo-nya ternyata langsung Hurricane dan masih ada Purify dan langsung dijepit, dikeluarkan Rainbow. Belum ada ultimate, tidak ada lethal counter. Mau diajarkah Rinasmi? Gak nyampe ternyata, lethal counternya gak nyampe dikeluarkan tadi. Terculik satu persatu untuk anak-anak Digital Alpha. Kali ini Cornet di sisi atasnya hilang, di sisi bawah bonyok. Tengah juga berhasil diratakan. Wow, ini permainan yang sangat gemilang dari Catholic Arrow. Dan sesaat lagi mungkin tetas akan bisa kita saksikan. Gila tadi pinter banget juga. Selagi ada minion pokoknya gas terus aja. Bahkan menghilang 2 orang. Tadi mau ngebabat malah 2 orang ya. Ya kita Balmonnya. Tapi untuk sekarang kalau terjadi pertukaran lane, tapi Balmonnya ada di bagian atas lagi. Galak banget bos. Wes, udah ada brute force bro, hati-hati. Ada curse helmet juga menuju ke arah bloodlust dari seorang Balmonnya ya. Tas. 1, 2, 3. Ini maju lagi. Set, recall lagi kah? Oh, 1000 pounder tuh si Akainya. Tuh, lihat. Buka lagi. Iya, berani banget untuk Fredo-nya ngezoning seperti itu. Dia berada di belakang garis pertahanan dari musuh. Cecilian udah deket banget, lalu ada Valir juga di dekat Akai. Purify sih tapi. Akankah dia mau maju dan memberikan Hurricane Dance-nya serta bisa mengunci, tapi di bagian atas udah terjadi sebuah pengeroyokan antara 2 player ini, Rinasmi dan juga Mars mengeroyok ke arah Tamus. Tamusnya pun harus mundur tertekan Bigetron Alpha. Yes, dan lagi dilempar Fredo. Hanya membuka visionnya saja melihat di rerumputan siapa yang bersembunyi di sana. Sekarang keadaannya berbalik di game kedua. Ternyata Bigetron Alpha masih bisa ditekan oleh teman-teman dari game Wolf. Ini benar-benar dari kedua tim melakukan perlawanan. Yang bahkan kita lihat juga runs-nya dari Hayabusanya ditekan begitu saja. 1000 pounder. Belum berhasil untuk Hurricane Dance juga nggak berhasil untuk menjepit. Goyang patah-patah di baiting saja Fredo. Ini dia bocah tengik yang kita tunggu-tunggu. Setelah game pertama dia terdiam, lesu dan tidak melakukan taunting apapun. Tapi di atas ya ada lethal counter. 1 melawan 3 dan dia tidak takut dari seorang Rinasmi Umai. Dan ternyata masih bisa diamankan untuk red buff-nya dari seorang Hayabusa. Kuat banget loh Rinasmi, ada 4 orang tadi langsung masuk ke dalam ataupun ke area pertahanan yang dia miliki untuk di arah red buff-nya. Tapi ternyata dia jauh lebih kuat dan sekarang tas tuh ya. Panda ya ampun, ini bentar lagi lompat ke depan 1000 pounder langsung nih ya. Hurricane Dance dikeluarin udah fix. Tas lagi nih. Ayo coba muter mulu. Tapi Atlas yang digunakan oleh Dream juga masih memiliki PR yang cukup tinggi. Dia benar-benar nggak bisa masuk dalam pertahanan yang dibikin oleh Catholic Arrow. Coba this, enggak ternyata. Masih bisa untuk di-defend, masih bisa untuk ditahan. Lordnya masih muncul di 80 detik lagi. Dan sekarang kondisinya berbalik di game yang kedua. Justru malah Genflix yang ngamanin blue buff-nya. Dari seorang Yishun Shin-nya 6300 dan Hayabusanya hanya 4000. Bahkan Endless Battle aja belum jadi. Ini satu item core-nya dari Haya aja belum jadi. Ini PR banget sih untuk sekarang. Tapi ternyata tadi kita lihat aja udah ada Cyclone Swipe dari Balmond yang berputar-putar. Atlasnya pun harus pergi semua. Perih banget. Udah ada Sunlight Cloud juga. Bad Fist, Bad Impact, Lethal Counter. Tapi matchnya masih cukup kuat. Berhasil pulang mereka kali ini. Waduh netnya gimana untuk Bigetron Alpha ini? PR-nya kencang banget net. Oh my god, Fredo Umai! Tapi ternyata masih bisa kabur dan ada Fatali yang dikeluarkan juga. Ada seorang Watt langsung mengeluarkan Salvation dia, tapi masih ada Immortality. Flicker ke arah belakang, Ripo-nya juga masih bisa flicker ternyata. Dan nge-heal dia, jongkok ngisi darah walai. Wow, ini team fight yang benar-benar ngagetin. Dan agak sedikit miss saja tadi ketika dia gak langsung ngejepit dari Hurricane Dance, hanya mendorong sedikit dan langsung ada flicker. Untung saja masih bisa dihindari dari Dreams-nya ya. Apa Ripo dari Ripo-nya. Iya, tadi Ripo juga udah hampir aja balik ke dalam base-nya dalam keadaan nama doang. Untungnya masih bisa dengan quicksand dia ngedep, darahnya nambah, selamat sudah. Coba kejadian tadi di mana? Ini mendadak banget, udah kayak tahu bulat tadi ada langsung di situ ya. Masuk ke dalam muter-muter, buset dah bikin kaget. Fredo.
Ya ampun, tapi perlahan tapi pasti nih. Kencang banget. Perlahan untuk sisi golnya mereka juga udah mulai mendekati di sekitar 5 ribuan Udah sekarang pada golnya. santuy aja nongkrong di depan ya kan tuh. Pura-pura nge-lag tuh. Tas dibalas sama Rainbow. Tas. Weh deh. Taunting dibalas taunting ya. Mereka dipisahin tembok doang kayak begitu ya. Tapi saling taunting, and the battle diambil oleh Mars karena tadi udah level 15. Sementara untuk Hayabusanya masih level 11, tertinggal 4 level. Buset dah. Match 10 level 15. Cepet emang kalau berpikiran ya. Wave minion pun udah langsung hadir di arah top lane-nya. Sementara tuh Xbox dan Balmond masih setia di dalam bush. Jadi si Balmondnya hanya melihat dari kejauhan. Wattnya di tengah untuk ngebakar-bakar dari wave minionnya. Di bottom lane masih dicuekin juga. Ini mereka sepertinya mau ngambil 1 atau 2 hero baru ke arah Lord-nya Net ya. Atau Yes. emang di zoning Lord-nya Mungkin. solo aja dari si Sun Sin. Enggak. Mereka nunggu untuk menit ke-12. Mereka coba untuk zoning, coba untuk farming juga dari Marsnya. Gitu ya, dia benar-benar ngejaga dari jungle tim Bigoton Alpha. Udah menit 11-15. Dan ini emang benar-benar rencana mereka adalah bikin Lordnya di NH terlebih dahulu. Dan ternyata Fatalingnya terkena 20 regenerasi bagus, tapi ternyata di sini mungkin akan menjadi titik balik untuk Bigoton Alpha. Oh my god, ini akan menjadi bencana kalau kata Ranger emas. Wattnya sekarat dan tidak ada armor lagi dari Drasminya juga langsung dikejar, diajar balik. Dan ada 1-2 hero dan bahkan mega kill dapatkan oleh Balmond, tapi ternyata Marsya damage-nya cukup besar. 2 dibalaskan dengan 2. Wow, Balmond Wah, masih bertahan loh. Ini ada sedikit miscom kayaknya dari Fredo-nya. Sebenarnya Fredo-nya bagus banget untuk ngebuka, tapi tidak ada follow up damage juga. Dan ternyata malah kehilangan 2 duluan dari Genfik Arwolf-nya. Walaupun dengan emblem support dengan talent 3-nya, Fredo udah kembali hidup. Ini kalau diulangin berkali-kali bisa jadi titik balik untuk Bigoton Alpha. Replay by Axe. Nah ini ya, lihat ya. Padahal tadi Hurricane Dance-nya nggak ketangkap di replay. Itu udah bagus banget ngecepet 2. Tapi Fatalingnya berhasil menyelamatkan dan bahkan ngebalikin keadaannya. Dari Wattnya juga nggak bisa bertahan, kehilangan armornya. Dan dari Yushun Shin-nya, walaupun dia punya damage yang besar, tapi dia tidak mau jaraknya terlalu dekat dan bikin, apa ya, bisa dibilang kayak nge-tilt gitu dan akhirnya bikin blunder. Dan bikin snowballing juga untuk tim Bigoton Alpha. Wow. Lihat goldnya sekarang, hanya beda 6.000. Untuk dari sisi golnya juga udah mulai terkejar ya untuk Bigoton Alpha tadi ke arah gameplay. Kalau walaupun 2 orang pertama tadi hilang dari gameplay, tapi setidaknya dengan dari Balmond dia nahan semua damage yang masuk. Dia berhasil untuk memberikan damage balasan lethal counternya on point. 7.200 sekarang gol yang dimiliki oleh Hayabusa mengarah langsung ke BOT, tapi Sun Sin hampir menyentuh di angka 10.000 dan bahkan Malefic Roar untuk menambah penetrasinya akan semakin menyakitkan lagi bagi anak-anak Bigoton Alpha. Yes, tidak membuat item defense langsung ke arah Malefic Roar dari seorang Marsnya. Dan sekarang kondisinya semakin berbahaya lagi karena Balmondnya udah jadi. Ya. Untuk Queen Swing-nya bisa akan lebih bertahan lagi untuk menghadapi musuh-musuh di depannya. Watt tidak ada immortality, masih dalam cooldown dan langsung diajar begitu sama Lord-nya. Dikeluarkan juga untuk ultimate-nya hujan api. Kalau kata Ekoju Aura dari Drake belum dikeluarkan flickernya, masih ada ultimate juga Fatalingnya. Sudah hilang 2 turret di arah tengah menuju ke arah bawah, tapi minionnya masih jauh di belakang. Seperti jodohnya Pulung yang masih jauh di Ya mana Allah itu ya. Bapak, sedih banget pakai sekarang bilang lagi, tapi Dinasmia berputar-putar dengan Cyclone Wave-nya. Semakin banyak minion, semakin kenyang, semakin kaya lagi untuk sisi SP-nya, tapi udah gundul untuk 10.000 tertaret. Akankah mereka bisa bertahan di sudah mulai Dinasmia? masuk. Glass Insanity hanya untuk mengusir pemain dari Bigoton Alpha. Mereka fokus dan tampaknya di sini masih bisa dihindari dengan Traceless ya, dan langsung dimenangkan 1-1. Wow, oleh